itu masih. Tapi Pak Menteri, jadi hari ini kita sudah putuskan impor garam konsumsi dan non PSF. Nah, ini boleh dibuka. Ternyata kalau kita yang mau bisa, kita tapai nanti. Jadi Madura nanti ramai lagi Pak. Ya. Dulu Pak nangis Pak, petani garam Madura saya dipilihkan. Ada budidaya perikanan. Kapolda, yang wakil Kapolda, mewakili Pangdam ada. Ini Pak sebelah kiri kosong Pak. Berlangsung terus, tentu nanti secara bertahap kita akan evaluasi ya. Terus menerus. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun ya. Ini baru tanggal 7 ya kan. Kasihlah kesempatan sebulan, 2 bulan, sampai Juni lah ya. Baru 1 hari terus dibilang nggak berhasil, jangan gitu ya kan. Ini kan ada beberapa daerah yang masih belum makan bergizi gratis yang melaksanakan itu. Ya tentu bertahap, kan bertahap. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Nanti Juni lagi dikumpulkan lagi nih anggaran. Kepala Badan Gizi lagi mengumpulkan. Kalau Juli atau Juni bisa tambah lagi 140 triliun, maka semua orang bisa makan gratis. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang 420. Nah kita makanya ini mati-matian, kita semua ini makan bergizi itu kan perlu beras, perlu telur, perlu ikan, perlu macam-macam. Kita harus produksi. Nanti kalau beras yang nggak ada, masa impor lagi. Ya kan, kalau ini nggak ada, masa. Jadi kita juga ini mati-matian agar semua bisa berjalan dengan baik. Berilah waktu, ya. Gitu. Sekarang begitu. Pak Menteri, soal ini Pak, perdebatan soal swasembada pangan, ada berapa anggaran yang disiapkan supaya bisa mencapai target itu? Oh ini sekarang tertinggi mungkin 150 berapa tadi? 159 triliun, ya. Banyak. Dulu kan nggak segitu. Dulu fokus kita kan infrastruktur, ini sekarang fokusnya memang pangan. Jadi lagi ada momentum karena Presiden luar biasa perhatiannya terhadap sektor ini, ya. Oleh karena itu saya minta semua kita bekerja keras dan membantu agar terwujud kita mandiri di bidang pangan. Saya adalah pemerhati korupsi. Itu masih. Tapi Pak Menteri, jadi hari ini kita sudah putuskan impor garam konsumsi dan non PSF. Nah, ini boleh dibuka. Ternyata kalau kita yang mau bisa, kita tapai nanti. Jadi Madura nanti ramai lagi Pak. Ya. Dulu Pak nangis Pak, petani garam Madura saya dipilihkan. Ada budidaya perikanan. Kapolda, yang wakil Kapolda, mewakili Pangdam ada. Ini Pak sebelah kiri kosong Pak. Berlangsung terus, tentu nanti secara bertahap kita akan evaluasi ya. Terus menerus. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun ya. Ini baru tanggal 7 ya kan. Kasihlah kesempatan sebulan, 2 bulan, sampai Juni lah ya. Baru 1 hari terus dibilang nggak berhasil, jangan gitu ya kan. Ini kan ada beberapa daerah yang masih belum makan bergizi gratis yang melaksanakan itu. Ya tentu bertahap, kan bertahap. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Nanti Juni lagi dikumpulkan lagi nih anggaran. Kepala Badan Gizi lagi mengumpulkan. Kalau Juli atau Juni bisa tambah lagi 140 triliun, maka semua orang bisa makan gratis. Tapi kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu uang 420. Nah kita makanya ini mati-matian, kita semua ini makan bergizi itu kan perlu beras, perlu telur, perlu ikan, perlu macam-macam. Kita harus produksi. Nanti kalau beras yang nggak ada, masa impor lagi. Ya kan, kalau ini nggak ada, masa. Jadi kita juga ini mati-matian agar semua bisa berjalan dengan baik. Berilah waktu, ya. Gitu. Sekarang begitu. Pak Menteri, soal ini Pak, perdebatan swasembada pangan, ada berapa anggaran yang disiapkan supaya bisa mencapai target itu? Oh ini sekarang tertinggi mungkin 150 berapa tadi? 159 triliun, ya. Banyak. Dulu kan nggak segitu. Dulu fokus kita kan infrastruktur, ini sekarang fokusnya memang pangan. Jadi lagi ada momentum karena Presiden luar biasa perhatiannya terhadap sektor ini, ya. Oleh karena itu saya minta semua kita bekerja keras dan membantu agar terwujud kita mandiri di bidang pangan. Produksi kita kurang, kita kebutuhan hampir 3 juta, produksi kita jauh mana? Kita sekarang di bulan Juni.
Tapi saya percaya kalau lihat semangat petani tebu, kita kayak kerasa menguntungkan. Tapi yang repot tuh tangannya jadi mahal. Malang tuh sampai kami bisa 3 miliar. Ada kita tanya, Pak Menteri KP ini hebat betul. Dia udah ada nggak sebenarnya? Ada Pak. Langsung terus, tentu nanti secara bertahap kita akan evaluasi ya. Terus menerus persiapannya ini kan sudah hampir setahun ya. Ini baru tanggal 7 ya kan. Kasihlah kesempatan sebulan, 2 bulan, sampai Juni lah ya. Baru 1 hari terus dibilang nggak berhasil, jangan begitu ya kan. Itu kan ada beberapa daerah yang masih belum makan bergizi gratis yang melaksanakan itu. Ya tentu bertahap, kan bertahap. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Saya ada laporan itu masih. Tapi Pak Menteri, jadi hari ini kita sudah putuskan impor garam konsumsi dan non TSP. Nah, ini boleh dibuka. Ternyata kalau kita mau ini sekarang tertinggi mungkin 150 berapa tadi? 159 triliun. Ya. Banyak. Dulu kan enggak segitu. Dulu fokus kita kan infrastruktur, ini sekarang fokusnya memang pangan. Jadi lagi ada momentum karena Presiden luar biasa perhatiannya terhadap sektor ini ya. Oleh karena itu saya minta semua kita bekerja keras dan membantu agar terwujud kita mandiri di bidang pangan. Negara Madura saya detailkan ada budaya perikanan. Kapolda, wakil Kapolda, mewakili Pangdam ada. Sampai Juni lah ya. Baru 1 hari terus dibilang nggak berhasil, jangan begitu ya kan. Itu kan ada beberapa daerah yang masih belum makan bergizi gratis yang melaksanakan itu. Ya tentu bertahap, kan bertahap. Anggarannya pun baru 71 triliun, jadi belum bisa semua. Ada budaya perikanan. Kapolda, wakil Kapolda, mewakili Pangdam ada. produksi kita kurang. Kita kebutuhan hampir 3 juta, produksi kita 2,6. Kita nanti belum bulan Juni. Tapi saya percaya kalau lihat semangat petani tebu, kita kayak kerasa menguntungkan. Tapi yang repot tuh tangannya jadi mahal. Malang tuh sampai kami bisa 3 miliar. Ada kita tanya, Pak Menteri KP ini hebat betul. Dia udah ada nggak sebenarnya?